Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan review tentang materi berhitung ya. Nah, pertama kita review dulu tentang pecahan. Kita ingat-ingat kembali tentang pecahan ya. Ustazah akan tunjukkan satu contoh soal cerita. Paman memiliki sepetak sawah seperti gambar di bawah ini. Jika sawah tersebut dibagi menjadi 8 bagian, dan bagian yang diarsir menunjukkan bagian sawah yang ditanami jagung, maka pecahan yang tepat untuk bagian sawah yang ditanami jagung adalah, maka jawabannya adalah 3/8. 3 itu untuk apa? 3 itu pembilang, dan 8 adalah penyebut. 3 menunjukkan bagian yang ditanyakan. Dari soal itu yang ditanyakan adalah bagian sawah yang ditanami jagung. Maka pembilangnya itu kita tuliskan 3, karena yang ditanyakan adalah bagian sawah yang ditanami jagung. Yang diarsir adalah 3. Sedangkan penyebut itu adalah keseluruhan bagian. Nah, sawah tadi itu kita tahu bahwa seluruhnya ada 8 bagian. Jadi, penyebutnya adalah 8. Sehingga pecahan untuk bagian sawah yang ditanami jagung adalah 3/8. Paham ya? Nah, lanjutkan. Sekarang kita belajar lagi tentang mengurutkan pecahan. Penyebut sama, urutkan sesuai perintah. Sedangkan kalau pembilangnya yang sama, urutkan berlawanan dengan perintah. Apa maksudnya? Kita lihat sama-sama. Contoh, urutkan pecahan berikut ini. 2/7, 3/7, 1/7. Berarti dia yang sama kan yang bawah, sama-sama 7 semua, berarti dia adalah penyebutnya sama. Perintahnya adalah urutkan pecahan dari yang paling kecil. Jadi perintahnya kita mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, sehingga karena penyebutnya kan sudah sama, berarti yang kita urutkan adalah angka pada pembilangnya. Karena kodenya atau kata kuncinya tadi kita tahu kalau penyebut sama urutkan sesuai perintah. Berarti kalau perintahnya dari yang paling kecil, maka kita urutkannya juga sesuai perintah, juga dari yang paling kecil angkanya. Kita punya semua penyebutnya per 7, sehingga pembilangnya kita urutkan dari yang paling kecil yaitu 1, 2, 3. Maaf, itu bukan 4 ya, itu seharusnya 7. Jadi 1/7, 2/7, 3/7. Nah, untuk yang kedua, pembilangnya yang sama, berarti yang sama adalah atasnya. Coba urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Nah, karena kodenya, kata kuncinya adalah pembilang sama, urutkan berlawanan dengan perintah. Berarti kalau berlawanan, berarti ketika perintahnya dari yang paling kecil, maka kita urutkan nanti penyebutnya dari yang paling besar. Jadi berlawanan dengan perintah. Sehingga kan pembilangnya yang atas sama semua, sama-sama 5. Berarti kita tinggal urutkan yang bawah. Karena berlawanan dari perintah, berlawanan dari yang paling kecil, berarti kita mulai dari angka yang paling besar, yaitu 7, 3, 2. Paham ya sampai sini? Kita coba lagi. Ini soalnya sama. Hanya saja Ustazah ubah perintahnya. Kalau yang tadi perintahnya dari yang paling kecil semua, sekarang adalah perintahnya yang dari paling besar semua. Nah, kita langsung jawab ya. Berarti kodenya kan urutkan, kalau penyebut sama, urutkan sesuai perintah. Gampangnya kita tuliskan dulu semua penyebutnya. 7, 7, 7. Kan yang sama 7, berarti kita tuliskan dulu semuanya 7. Kemudian pembilangnya, atasnya, baru kita urutkan sesuai perintah. Sesuai perintah berarti dari yang paling besar ya. Kita urutkan dari yang paling besar ya, berarti 3, 2, 1.
Begitu pula dengan soal selanjutnya. Ini kata kuncinya, kalau pembilangnya yang sama berarti berlawanan. Saya punya tips ini. Penyebut itu di atas atau di bawah? Ya, bawah. Berarti bawah sama sesuai. Bawah sama sesuai. Kalau atas kan pembilang, berarti atas sama berlawanan. Berarti bawah sama sesuai, atas sama berlawanan. Untuk soal yang kedua ini, yang sama yang atas atau bawah? Atas ya, yang sama adalah pembilangnya yang atasnya sama-sama 5. Berarti atas sama berlawanan. Kita tulis dulu semua atasnya, 5, 5, 5, berlawanan. Nah, soalnya adalah yang paling besar. Maka berlawanan berarti kita mulai dari angka yang paling kecil, 2, 3, 7. Paham ya? Nah, untuk mengerjakan soal cerita, kalian bisa menggunakan seperti itu. Seperti ini soalnya. Dina bersama kakaknya membeli sosis jumbo sepanjang 1 meter. Panjang banget kan itu sosisnya. Nah, Dina mengambil 1/4 bagian sosis, sedangkan kakaknya mengambil 1/2 bagian sosis. Siapakah yang mengambil bagian sosis yang lebih panjang? Kalian bisa urutkan dulu pecahannya. Mana yang lebih besar dan lebih kecil, 1/2 sama 1/4. Nah, seperti tadi kita lihat kata kuncinya yang sama, yang atas atau yang bawah, pembilang atau penyebut. Betul, yang sama adalah pembilangnya ya, yang atas. Berarti kalau bawah sama sesuai, atas sama berlawanan. Berarti kalau atas sama berlawanan, maka maaf, ada kesalahan teknis. Saya ulangi lagi. Maka kalau atas sama berlawanan, karena ini kan yang ditanyakan adalah siapa yang mengambil bagian sosis yang lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang, otomatis kita pilih pecahan yang lebih besar, yang paling besar. Tapi kalau ditanyakan yang lebih pendek, berarti kita pilih pecahan yang lebih kecil. Nah, kalau mintanya pecahan yang terbesar, berarti kita urutkan pecahannya dari yang paling besar, dari yang terbesar. Kita berarti lihat dulu yang sama adalah pembilangnya atas sama berlawanan. Kita tulis dulu pembilangnya. Karena berlawanan berarti lawannya besar adalah kecil. Berarti kita mulai dari angka 2 kemudian 4. Artinya 1/2 ini lebih besar dari 1/4. Jadi sosis milik kakaknya lebih panjang daripada sosis miliknya Dina. Nah, sebaliknya kalau pendek, berarti yang kita mulai dari yang terkecil. Nah, sama kayak tadi kan, masih pembilangnya yang sama, berarti atas sama berlawanan. Karena berlawanan, berarti kita kalau mintanya dari yang kecil, berarti kita pilih angka yang besar, 4, 2. Jadi 1/4 lebih kecil dari 1/2. Jadi sosis milik Dina lebih pendek dari sosis milik kakaknya. Jadi kalian bisa urutkan dulu pecahannya seperti tadi. Kalau misalkan dari yang paling kecil, ya berarti tandanya adalah lebih kecil. Tapi kalau misalkan dari yang terbesar, berarti ada tandanya adalah lebih besar. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, catatan, penjumlahan dan pengurangan pecahan hanya bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi yang dijumlahkan nanti hanya pembilangnya saja. Jumlahkan atau dikurangkan itu hanya angka yang atasnya saja. Contoh, 4/7 tambah 3/7, berarti bawahnya tetap 7, atasnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7/7 sama dengan 1. Nah, ini nomor 2, 9/9 kurangi 3/9, hasilnya 6/9. Kita sederhanakan, dibagi berapa itu kira-kira? Jadi 2/3. Betul, dibagi 3. 6 dibagi 3, hasilnya 2, 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nomor 3, 9 dikurangi 5,
4 ditambah 8, 12. Jadi hasilnya adalah 12/16. Kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa kira-kira? Yap, betul, dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Ini, ingat-ingat ya. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, atas dan bawahnya sama, artinya sama dengan 1. Kalau dia pecahannya bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti dia bisa disederhanakan. Caranya dibagi dengan angka yang sama, seperti contohnya itu. 4/8 sama-sama dibagi 4, bisa kan? Aduh, maaf, itu yang bawahnya itu bukan 8 dibagi 8 ya, tetapi 8 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 2, jadi 1/2. Lihat contoh yang 12/15 saja. 12/15 sama-sama dibagi 3, berarti hasilnya 4/5. Kita sudah pernah belajar itu sebelumnya ya. Kita lanjutkan. Sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan menggunakan soal cerita. Bu Nina membeli 1 kg jeruk di rumahnya. 1 kg jeruk. Di rumahnya ia sudah punya 1/4 kilo. Kemudian jeruk tersebut ia berikan kepada tetangganya 3/4 kilo. Berapa sisa jeruk milik Ibu Nina? Nah, kita tahu kalau 1 tadi adalah angka atas dan angka bawah sama. Kita lihat di soal ini, semua soalnya selain angka 1, pecahannya semuanya penyebutnya 4. Berarti kita bisa buat 1 ini adalah 4/4. 4/4 ditambah 1/4 dikurangi, karena diberikan ke tetangganya berarti kan dikurangi 3/4 sama dengan 1/4 kurangi 3/4 sama dengan 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan, dibagi 2. Berarti hasilnya 1/2. Jadi sisa jeruk milik Bu Nina, kalian boleh tulis 2/4 kilo, atau boleh juga disederhanakan jadi 1/2 kilo. Pilih yang ada pilihan jawabannya di soal kalian ya. Kalau misalkan di soalnya di pilihan jawabannya nggak ada 1/2, adanya 2/4, ya berarti jawabannya 2/4. Tapi kalau misalkan di pilihan jawabannya nggak ada 2/4, tapi ada 1/2, berarti ya jawabannya 1/2. Dua-duanya sama-sama benar, karena nilainya sama. Ini kita belajar lagi tentang lama kegiatan. Ibu memasak sayur capcay selama 35 menit. Kemudian ibu memasak ikan goreng selama 45 menit. Berapa lama ibu memasak? Kira-kira waktunya diapakan? Ya betul, dijumlah ya. 35 ditambah 45 sama dengan 80. 80 menit kita ubah ke jam, berarti 60 menit tambah 20 menit kan, berarti 1 jam 20 menit. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita ingat sama-sama lagi, 80 kita pecah jadi 60 dan 20. 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, kenapa kok kita pecahnya jadi 60 menit? Karena kita harus mengubah 60 menit menjadi 1 jam. Makanya harus dipecah yang ada 60 menitnya. Berarti 80 menit itu artinya sama dengan 1 jam 20 menit. Kemudian untuk lama kegiatan, contoh soal yang lain. Meisha bermain di rumah Dinda dari pukul 8.25 hingga pukul 13. Berapa lama Meisha bermain? Kira-kira diapakan ini soalnya? Ya, dikurangi ya. Apa dikurangi apa? Nah, waktu selesai dikurangi waktu mulai, berarti jam 13.00. Jam berapa itu 13.00? Ya, jam 1 siang ya. Dikurangi waktu mulainya jam 8.25, hasilnya ketemu 4.35. Kita sama-sama ingat lagi bagaimana cara mengurangkannya ya. 13.00 kurangi 8.25.
Apakah 0 bisa dikurangi 25? Tidak, maka kita coret, artinya kita pinjam dari 13. 13 kita pinjam 1, sisanya 12. Nah, satunya tadi kan dikasih ke 00. 1 jam artinya 60 menit. Berarti 00-nya 0 ditambah 60, jadi sama dengan 60. Jadi 0-nya diubah jadi 60. Barulah dikurangi. 60 dikurangi 25 sudah bisa kan? Hasilnya 35. 12 dikurangi 8, hasilnya 4. Jadi artinya 4 jam 35 menit. Masih ingat kan? Nanti latihan lagi soal yang lain ya. Kemudian mengubah satuan waktu. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat. Mungkin kalian belum sampai sebanyak ini. Hanya sampai 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 365 hari. Ini adalah waktu yang kita gunakan sehari-hari. Jadi ini adalah pengetahuan yang di luar hafalan, karena kita gunakan sehari-hari, harus tahu satuan-satuan waktu ini. Nah, ini contoh soal ceritanya. Misalnya, adik Bayu baru berusia 2 tahun 8 bulan. Berapa bulankah usia adik Bayu? Yang ditanyakan adalah bulan. Berarti kita harus ubah tahun menjadi bulan. 1 tahun kita tahu 12 bulan. Berarti 2 dikali 12 sama dengan 24 ditambah 8 bulan. Jadi sama dengan 32. Sehingga adik Bayu berusia 32 bulan. Kalian coba soal-soal yang lainnya juga ya. Yang penting yang di dalam kotak ini harus tahu. Ini adalah pengetahuan umum yang akan kalian gunakan, yang akan bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kita lanjutkan sekarang luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, ini. Luas berarti kita menghitung banyaknya. Kalau itu pakai satuannya persegi satuan, jadi banyaknya persegi satuan di dalam bangun datar itu. Jadi kita hitung ada berapa bentuknya kotak ya, ada berapa kotak atau ada berapa persegi satuan di dalam situ. Nah, gampangnya ya panjangnya kita ukur ada 5 kotak, kemudian lebarnya ke samping ada 4 kotak, sehingga boleh pakai rumusnya 5 kali 4 sama dengan 20 persegi satuan, atau dihitung satu-satu juga boleh. Hasilnya sama 20 persegi satuan. Tapi untuk melatih keterampilan kalian dalam berhitung, lebih baik gunakan yang perkalian saja supaya lebih cepat. Nah, ini kita belajar lagi tentang bangun-bangun yang bentuknya tidak hanya persegi panjang, tidak hanya kotak, tapi ada bentuk-bentuk yang lain. Ini juga bangun datar ya. Yang perlu kita ingat adalah 1 persegi satuan berarti 1 kotak nilainya 1 persegi satuan. Kalau segitiga itu atau setengahnya berarti ya nilainya setengah persegi satuan. Berarti untuk membuat 1 persegi satuan kita butuh 2 segitiga. Berarti yang gambar kipas merah paling atas, yang pertama itu kita hitung luasnya ada 22 kotak. Kan ada 5 dikali 4 itu 20, terus sisanya yang di bawahnya ada 2 kotak, 20 ditambah 2, 22. Kalau selanjutnya 3 dikali 4, 12, ditambah 2 kotak di bawahnya, 12 ditambah 2, 14 persegi satuan. Kalau selanjutnya ini kita hitung dari bawah persegi panjang, 4 dikali 3, 12, ditambah kotak yang atasnya 12 tambah 4, 16, tambah segitiganya ada 2. Kalau segitiganya ada 2 artinya dia 1. 16 ditambah 1 sama dengan 17 persegi satuan. Kita hitung kotaknya selanjutnya. Ke samping ini 6, ke atas 2. 6 dikali 2, 12. Ditambah kotak atasnya ini ada 4, 12 ditambah 4, 16 tambah segitiganya ada 2 artinya 1.
Berarti 16 ditambah 1, 17 persegi satuan. Nah, tipsnya perhatikan bacaan dan perintah soalnya apa yang ditanyakan dan teliti terhadap pilihan jawabannya. Yang penting apa yang ditanyakan dan apakah jawaban yang kalian pilih sudah pas, sudah cocok dengan yang ditanyakan, itu harus diteliti benar-benar ya. Kemudian kita lanjutkan. Luas bidang datar. Ini bentuk-bentuk yang seperti tadi, ada 4 kotak, 2 segitiga, berarti 4 tambah 1, 5. Sama ini juga, berarti 3. Karena segitiganya ada 4, artinya dia ada 2 kotak. Berarti 3 ditambah 2, 5. Kalau ini 4 kotak ditambah 1 kotak dari segitiga, dari 2 segitiga, berarti 4 tambah 1 juga 5. Walaupun mereka ini luasnya sama-sama 5 persegi satuan, tapi bisa dibentuk menjadi bentuk-bentuk bangun datar yang berbeda, tetapi luasnya sama-sama 5 persegi satuan. Jadi nanti ketika ada soal, manakah bangun di bawah ini yang memiliki luas yang sama, kalian harus hitung satu-satu luasnya. Terus disamakan mana yang sama luasnya. Kita lanjut ke keliling sekarang. Ada luas, ada keliling. Kalau luas tadi menghitung berapa banyak persegi satuan di dalam bangun datar, sekarang kalau keliling adalah kita hanya menghitung jumlah sisi-sisi luar suatu bangun datar. Sama seperti kalian berlari mengelilingi lapangan. Ketika kalian berlari mengelilingi lapangan, kalian kan hanya berlarinya di pinggir-pinggirnya aja. Nah, berarti kalau ditanyakan berapa panjang lintasan larianmu, nah yang dihitung itu cuma pinggir-pinggirnya aja, nggak usah ke dalam-dalamnya. Nah, itu yang namanya keliling ya, jumlah sisi-sisi luar suatu bangun datar. Seperti ini. Ini berarti sisi luarnya cuma kita hitung yang pinggir-pinggirnya ini 5, 4, 5, 4. Jadi kelilingnya 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4. 5-nya ada 2, 4-nya ada 2. Boleh ditulis 2 kali 5 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 10 ditambah 8. Hasilnya 18 satuan panjang. Nah, dari 2 kali 5 tambah 2 kali 4 ini, bisa kita simpulkan keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau ditulis lain itu bisa panjang sama lebarnya ditambah dulu baru dikali 2. Jadi 2 kali panjang tambah lebar. Itu untuk rumus persegi panjang. Nah, satuan tidak baku itu bukan cuma satuan panjang. Misalkan kita punya soal cerita seperti ini. Sebuah buku gambar jika diukur dengan jengkal tangan itu jarak antara jempolmu sama kelingkingmu kamu lebarkan, nah itu namanya jengkal. Jika diukur dengan jengkal tangan, maka panjangnya adalah 4 jengkal dan lebarnya adalah 3 jengkal. Berapa keliling buku gambar tersebut? Kita gambarkan mungkin kira-kira seperti ini buku gambarnya. Nah, ini 4 jengkal dan lebarnya 3 jengkal. Berarti kelilingnya adalah, kita pakai rumus tadi boleh, panjangnya kan 4, lebarnya 3, berarti 2 kali 4 ditambah 2 kali 3. Berarti 8 tambah 6 sama dengan 14. Atau pakai rumus satunya juga boleh. Kita tambahkan dulu panjang dan lebarnya. 4 ditambah 3 dulu. Sama dengan 7. Baru dikali 2. Hasilnya sama dengan 14. Kedua-duanya sama. Karena hasilnya juga akan sama. Jadi keliling buku gambar itu adalah 14 jengkal. Jengkal di sini juga satuan tidak baku. Jadi kenapa dia dibilang satuan tidak baku? Karena dia tidak memakai satuan yang formal. Kalau satuan yang baku atau formal itu yang meter, sentimeter, kilometer, yang memang sudah ada ketentuannya. Nah, itu baru satuan baku. Tetapi kalau jengkal, satuan panjang, persegi satuan, itu adalah satuan tidak baku. Karena jengkal setiap orang kan berbeda-beda. Nah, itu kenapa kok dinamakan satuan tidak baku, karena tidak sama setiap orang. Tetapi kalau baku,
Misalkan Ustazah punya 3 cm, kamu juga punya 3 cm. Otomatis ya sama-sama 3 cm, nggak akan berubah. Tetapi kalau misalkan Ustazah pakai jengkalnya Ustazah 3 jengkal, kamu pakai 3 jengkalmu, apakah sama tanganmu sama tangannya Ustazah? Tidak sama kan? Makanya itu dinamakan tidak baku. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk bangun datarnya seperti ini? Nah, kita kan menghitung keliling, berarti cuma menghitung jumlah sisi-sisi luarnya. Ini yang pertama ada 3 panjangnya, berarti kelilingnya kita catat ya. 3 ditambah, ini ada lagi 3. 3. Nah, ini kan juga luar kan, ini 1. Itu tambah 1. Ini sebenarnya luar ya, cuma karena nanti kalau Ustazah tulis satunya ini keluar akan bertumpuk dengan gambar 3, jadi Ustazah tulisnya ke dalam. Tapi itu sebenarnya menghitung yang sisi yang luar ini 1. Terus ini 3. Ini dihitung lagi 1. Kita masukkan. Hitung lagi 3. Hitung lagi 3. Hitung lagi 3. Ini 1, 3, 1, tambah lagi yang terakhir 3. Jadi semua sisi-sisi luar ini kita hitung, itu yang namanya keliling. Kemudian kita jumlahkan semuanya, hasilnya ketemunya adalah 28 satuan panjang. Paham ya? Jadi kalau keliling bangun datar, hitung sisi pinggir-pinggirnya aja atau sisi luarnya aja. Dihitung berapa, kemudian dijumlahkan. Itu adalah keliling. Sekarang kita masuk ke volume bangun ruang dengan satuan tidak baku. Sama seperti tadi, satuan tidak baku ya. Ibu membutuhkan 2 kotak susu besar untuk membuat takjil. Namun saat beli di toko ternyata persediaan kotak susu besarnya habis, yang ada hanya kotak susu kecil. Nah, jika sebuah kotak susu besar volumenya sama dengan 4 buah kotak susu kecil, maka berapa kotak susu kecil yang harus dibeli ibu? Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini. 1 kotak susu besar kita tahu sama dengan 4 buah kotak susu kecil. Berarti kalau misalkan ibu butuhnya seharusnya 2 buah kotak susu besar, ada berapa kotak susu kecilnya? Ya berarti sama aja 4-nya 2 kali kan? Tut. Nah, berarti sama dengan 2 kali 4 atau sama dengan 8 buah kotak susu kecil. Nah, kenapa dinamakan satuan tidak baku? Di sini berarti satuan tidak bakunya adalah kotak susu besar dan kotak susu kecil. Nah, sama kayak jengkal tadi, kotak susu kan juga berbeda-beda. Ada mungkin yang kotak susu besar menurut dia sudah besar, tapi menurut kita kecil. Ada mungkin yang lebih besar lagi. Kan ukuran kotak susu itu tidak sama setiap orang gitu. Nah, itu makanya dinamakan satuan tidak baku. Tetapi kalau misalkan Ustazah punya 1 liter air, kamu juga punya 1 liter air, ya sama, pasti disamakan, dia akan sama-sama 1 liter, ukurannya tetap 1 liter. Itu makanya dia namanya satuan baku, tetap tidak bisa berubah. Sedangkan kalau satuan tidak baku, tidak mesti sama. Misalkan Ustazah punya botol besar, kamu juga punya botol besar, tetapi saat dilihat, dibandingkan, ternyata punyanya Ustazah lebih besar daripada punyamu, padahal sama-sama botol besar, tetapi ukurannya ternyata berbeda. Makanya itu namanya satuan tidak baku. Jadi, ibu perlu membeli 8 kotak susu kecil agar sama dengan 2 kotak susu besar. Gitu ya. Sekarang kita belajar lagi tentang simetri lipat dan simetri putar. Nah, syarat suatu garis sumbu itu dibilang sumbu simetri jika garis sumbunya, tahu garis sumbu kan?
Garis sumbu itu garis titik-titik. Garis sumbunya simetri lipat, garis sumbunya simetri putar. Jika garis sumbunya itu membagi dua sama besar dan saling menutupi satu sama lain. Jadi ketika kamu misalkan persegi, kamu lipat, dia saling menutupi satu sama lain. Nah, kan ada garisnya ketika kamu lipat rapat itu. Garis tengah-tengahnya itu ternyata juga membagi kanan dan kiri, dua daerahnya itu sama besar. Nah, makanya dia garis itu disebut dengan garis sumbu simetri. Ini Ustazah rangkumkan kurang lebih banyaknya simetri lipat dan simetri putar bangun datar. Persegi simetri lipat 4, putarnya juga 4, persegi panjang simetri lipatnya 2, simetri putarnya juga 2, segitiga sama sisi 3, 3. Kalau segitiga sama kaki 1, simetri putarnya segitiga sama kaki ini sebenarnya 1. Tetapi kalau simetri putarnya 1, itu kan artinya kan dia ada di posisi awal, sudah berputar 360 derajat di posisi kembali ke posisi awal. Sedangkan simetri putar itu adalah perputaran yang kurang dari 360 derajat. Apa sih 360 derajat itu? 360 derajat itu adalah sudut lingkaran. Jadi berputarnya itu jangan sampai kembali ke posisi awal, itu yang dihitung simetri putar. Jadi ketika dia kembali ke posisi awal memang sama menutupi posisi awal. Cuma kan dia akhirnya sudah mencapai 360 derajat. Jadi dia tidak dianggap simetri putar. Jadi setiap bangun datar yang simetri putarnya 1, artinya dia tidak punya simetri putar. Kalau lingkaran, simetri lipat dan simetri putarnya tak terhingga karena dilipat dari sisi manapun ataupun diputar dari sisi manapun, dia akan selalu menutupi tempatnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya sama-sama ya. Ini untuk simetri lipat. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang simetri lipat. Tapi kita harus tahu kalau simetri lipat adalah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah melipat bangun sumbu simetri. Kita lihat ada berat sumbu simetrinya, datarnya dengan rapi, tidak boleh ada sisa seperti ini. Nah, anak-anak, jika kalian menemukan ada sisa, maka itu adalah pekerjaan yang salah. Tidak boleh ada sisa. Nah, setelah kita melipat dengan rapi, kita berikan garis, dan garis lipat itu merupakan sumbu simetri. Jadi ada 4 garisnya. Kita lihat ada berapa sumbu simetrinya. Sumbu simetri ini adalah untuk menentukan berapa jumlah simetri lipat. Maka dengan itu kita bisa menentukan berapa jumlah sumbu simetri dan berapa jumlah simetri lipat yang ada pada persegi 4. Ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Maka dari itu menggunakan cara yang sama seperti yang ada di video ya. Mempunyai 4 simetri lipat. Kemudian ini untuk video gimana anak-anak? Udah ngerti kan bagaimana kita untuk menentukan simetri lipat? Dan sekarang coba kalian tentukan berapa banyak simetri lipat bangun datar lainnya. Tentukan ya anak-anak.
Nah, dilihat titik awalnya yang titik ada pinknya ini, itu adalah titik awal. Jika dia kembali ke posisi pertama, nah itu berarti sudah selesai 300, sudah berputar 360 derajat. Jadi ada 4. Nah, ini segi 6 berarti artinya semua sisi segi 6-nya adalah sama. Sama seperti persegi tadi. Karena sisinya ada 4, ya simetri putarnya ada 4. Kalau segitiga sama sisinya yang sama ada 3, maka simetri putarnya juga ada 3. Sekurang lebih sisinya ada 6 yang sama, maka simetri putarnya juga ada 6. Jadi kalau sisi-sisi semuanya sama, maka dia simetri putarnya sesuai dengan jumlah sisinya. Kalau ini aku bangun-bangun dasar yang mungkin kalian pelajari di kelas 4 ya. Jadi nggak ada di soal praktek kalau bangun-bangun dasar ini. Dan di soal praktek ada persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, lingkaran, baru itu aja yang sudut kan diapit oleh 2 garis yang saling berpotongan. 2 garisnya ini ketemu ini loh, di ujung ini kan 2 garisnya ketemu. Nah itu sudut juga, ini juga sudut, ini juga sudut. Jadi persegi mempunyai 4 sudut. Jadi banyak sudutnya persegi ada 4. Ustazah tanya banyaknya ya, banyak sudutnya ada 4. Kalau persegi panjang juga sama, berarti kan 1, 2, 3, 4. Berarti banyak sudutnya juga ada 4. Sekarang kalian lihat segitiga. Ini Ustazah tunjukkan salah satu jenis segitiga. Kalau segitiga berarti kan ada 1, 2, 3. Berarti banyak sudutnya ada 3. Itu untuk banyak sudut. Sekarang kalian harus tahu juga yang namanya jenis sudut. Ada 3 jenis sudut. Bisa jadi 4. Tapi yang keempat itu sudut lurus ya. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, atau ada juga sudut lurus. Sudut lurus itu artinya dia garis lurus. Itu namanya sudut lurus. Besarnya sudut lurus adalah 180 derajat. Kalau siku-siku itu tegak lurus itu dia sudutnya 90 derajat. Kalau lancip kan lancip dia ujungnya, berarti dia kurang dari 90 derajat, antara 0 sampai 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Kalau tumpul
Tumpul berarti dia ujungnya tidak terlalu lancip atau tumpul. Nah, itu berarti sudutnya 90 sampai 180 atau bilangnya lebih besar dari 90 derajat. Jadi ini adalah jenis sudut. Kalau ditanyakan berapa banyak sudut, kalian jawab sudut siku-siku, jelas salah. Jadi kalau ditanyakan banyak sudut, berarti kalian hitung ada berapa sudut yang dimiliki suatu bangun. Seperti persegi tadi, oh ternyata ada 4 sudut, banyak sudut persegi ada 4. Tapi kalau ditanyakan apa jenis sudut pada persegi, jenis sudut-sudut pada persegi adalah sudut siku-siku. Paham ya? Nah, ini untuk sifat-sifat bangun datar. Kita mulai dari persegi dulu. Ada berapa sisi persegi? Betul, ada 4. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 4 sisinya sama panjang semua. Memiliki 4 sudut yang sama besar. Semua sudutnya berbentuk siku-siku. Semua sudutnya sama-sama 90 derajat. Nah, itu sifat-sifat persegi. Kalau persegi panjang, memiliki 4 sisi, apakah sama panjang? Ada yang panjang, berarti kita bilangnya sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti yang bawah sama dengan yang atas, dan yang kanan sama dengan yang kiri. Kemudian memiliki 4 sudut juga, sama-sama besar. Kenapa kok sama besar? Karena semua sudutnya adalah siku-siku. Semua sudut siku-siku ukurannya 90 derajat, jadi sama. Kemudian untuk segitiga, Ustazah tunjukkan satu contoh saja ya untuk segitiga sama sisi, karena karakteristiknya lebih mudah untuk dipahami. Segitiga sama sisi ada berapa sisinya? Ya, ada 3. Apakah sisinya sama panjang semuanya? Betul. Jadi dia memiliki 3 sisi yang sama panjang. Kemudian 3 sudut juga. Karena 3 sisinya sama panjang, otomatis 3 sudutnya juga akan sama besar. Nah, dan semua sudutnya ini berbentuk apa? Kalau yang ujung-ujungnya seperti itu berarti namanya apa? Ya, sudutnya adalah sudut lancip. Semua sudutnya berbentuk lancip. Jadi sifat-sifat bangun datar itu seperti ini. Karakteristik atau ciri-cirinya bangun datar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu membaca data pada diagram. Ada diagram gambar dan ada juga diagram batang. Karena yang baru kalian pelajari baru sebatas ini saja. Nanti ada lagi diagram lingkaran dan yang lainnya. Diagram gambar juga disebut diagram piktogram. Diambil dari kata picture. Picture kan gambar. Nah, itu jadinya diagram gambar atau diagram piktogram. Nah, kalian lihat diagram gambar dulu. Kalian harus bisa membaca data. Ketika sudah tanya benda apakah? Itu kan satu gambar mewakili 4 buah. Ada tandanya itu di bawahnya tabel itu ada satu gambar mewakili 4 buah. Jadi misalkan Ustazah tanya, berapa banyak kardus yang ada pada sampah daur ulang tersebut? Kardusnya ada berapa gambarnya? Ada 5. Nah, satu gambar mewakili 4 buah. Berarti 5 dikali 4. Berapa 5 dikali 4? Ya, berarti 5 dikali 4 ya sama dengan 20. Berarti kardusnya sebenarnya bukan ada 5, tetapi ada 20. Kalau kaca, misalkan, kacanya ada berapa? Gambarnya ada berapa? 6. Tapi karena satu gambar mewakili 4 buah, berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi kacanya ada 24. Nah, sekarang kalau Ustazah tanya, benda apakah yang memiliki jumlah yang sama pada tabel, pada diagram sampah daur ulang itu?
Ya, betul. Kaleng dan kaca. Karena gambarnya sama-sama 6 kan. Berarti jumlahnya sama-sama 24. Diperhatikan cara membaca diagram gambar ya. Sekarang untuk diagram batang. Kalau Ustazah tanya, nilai berapakah yang diperoleh oleh jumlah siswa paling banyak? Nilai berapa kira-kira? Yang paling banyak. Di situ kita lihat diagram yang paling tinggi itu yang warna merah kan? Warna merah diperoleh oleh 9 siswa. Nilai berapa itu? Betul, nilai 7. Kalau Ustazah balik pertanyaannya, nilai berapakah yang paling sedikit diperoleh siswa? Berarti diagramnya yang paling pendek itu yang mana kira-kira? Yang warna hijau, diperoleh 3 siswa, yaitu nilai 5. Nilai berapakah yang diperoleh oleh jumlah siswa yang sama? Yang tinggi diagramnya sama adalah nilai 6 dan 8, sama-sama diperoleh oleh 7 siswa. Nah, itu adalah cara membaca diagram gambar maupun diagram batang. Pertanyaannya bisa bervariasi, jadi kalian perhatikan, benar-benar perhatikan pertanyaannya dan benar-benar lihat isi tabelnya. Sesuaikan jawaban kalian dengan apa yang ditanyakan pada soal dan apa yang ada pada tabel. Kalau sudah sesuai, berarti jawaban kalian benar. Ustazah rasa cukup untuk penjelasan mengenai materi berhitung. Selamat mengerjakan PAT. Don't forget to say basmalah first. Lakukan yang terbaik semampu kalian. Berusaha yang terbaik. Banggakan kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.